today, and Jose Mourinho has complete trust in David De Gea, of course, even more so after his heroism in Sevilla on Wednesday night. Mourinho keeps the same back four that was on duty for the goalless draw, so Victor Lindelof. Materi yang pertama yaitu pengertian media dan multimedia. Media adalah jamak dari kata medium yang artinya perantara atau alat untuk menyampaikan sesuatu. Kalau di dalam pembelajaran matematika, media bisa diartikan sebagai alat, sarana, atau perantara yang digunakan guru untuk menyampaikan konsep-konsep matematika kepada peserta didik agar mudah dipahami dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Selanjutnya, pengertian multimedia. Multi itu artinya banyak, media itu alat atau perantara. Jadi, multimedia itu gabungan dari berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, animasi yang digunakan secara bersamaan dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya, media itu cuma satu. Kalau multimedia itu gabungan minimal dua jenis media. Contohnya, media papan tulis itu namanya media karena dia media visual, media yang bisa dilihat. Kalau papan tulis, terus ada guru menjelaskan, terus ada video yang diputar, itu namanya multimedia karena ada papan tulis visual, guru menjelaskan, itu ada audio, media audio, terus lagi ada video yang ditampilkan, itu namanya multimedia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anda. Fungsi dan peran media dalam pembelajaran matematika. Media dalam pembelajaran matematika memiliki fungsi yang sangat penting, baik dari segi pemahaman maupun keterlibatan siswa. Media membantu mengubah konsep matematika yang abstrak menjadi lebih konkret, sehingga siswa lebih mudah untuk memahaminya. Selain itu, media juga berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar, karena pembelajaran yang menggunakan media cenderung lebih menarik dibandingkan hanya penjelasan verbal. Media juga dapat membantu guru dalam menjelaskan materi secara lebih efisien dan sistematis. Dalam pembelajaran matematika, media berperan sebagai jembatan antara konsep dan pemahaman siswa, sehingga siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami konsep di baliknya. Contohnya, penggunaan gambar atau benda nyata dapat membantu siswa untuk memahami konsep pecahan atau perbandingan. Jadi teman-teman, media itu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Kenapa? Karena banyak konsep matematika itu abstrak, tidak kelihatan. Nah, media lah yang akan membantu kita untuk melihat konsep itu. Sekian, terima kasih. Jenis-jenis media dan multimedia matematika. Media pembelajaran matematika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan penggunaannya. Yang pertama yaitu media konkret, yaitu media yang nyata atau dapat dilihat, dapat diraba oleh siswa. Contoh, kalau penggaris, kertas lipat, dan lain-lain. Kedua, yaitu media visual seperti gambar, terus diagram, grafik, dan tabel. Pokoknya yang membantu siswa memahami konsep secara visual. Dan yang ketiga, media audiovisual seperti video pembelajaran yang menggabungkan suara dan gambar. Selanjutnya, yang keempat,
media digital atau interaktif seperti aplikasi pembelajaran matematika yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan interaktif. Sedangkan multimedia merupakan perpaduan dari berbagai jenis media tersebut dalam satu kesatuan pembelajaran. Misal, menggunakan PowerPoint yang berisi teks, gambar, dan animasi. Contoh nih, guru menggunakan video animasi untuk menjelaskan bangun ruang agar siswa lebih mudah membayangkan bentuknya. Yang selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya adalah prinsip pemilihan media pembelajaran matematika. Pemilihan media dalam pembelajaran matematika tidak boleh dilakukan secara asal-asalan atau sembarangan, tetapi harus memperhatikan beberapa prinsip agar media digunakan benar-benar efektif. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya, media yang digunakan harus membantu mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, media juga harus sesuai dengan karakteristik siswa, seperti usia, kemampuan, dan tingkat pemahaman mereka. Media yang digunakan juga sebaiknya sederhana, mudah dipahami, tidak menyulitkan siswa. Selain itu, media harus mampu menarik perhatian siswa dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Dengan demikian, pemilihan media yang efektif akan membuat pembelajaran matematika tidak menyulitkan dan mudah dipahami. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan media atau multimedia dalam matematika. Penggunaan media dan multimedia dalam pembelajaran matematika memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, membantu memahami konsep yang sulit, serta membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Selain itu, multimedia memungkinkan siswa belajar mandiri dan lebih fleksibel. Namun, penggunaan media juga memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan persiapan yang lebih matang, memerlukan alat atau teknologi tertentu, serta terkadang dapat mengganggu fokus siswa jika tidak digunakan dengan tepat. Oleh karena itu, guru harus bijak dalam menggunakan media agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Selanjutnya, contoh penetapan media dan multimedia dalam matematika. Dalam pembelajaran matematika, media dan multimedia dapat ditetapkan dalam berbagai materi. Misalnya, pada materi pecahan, guru dapat menggunakan kertas lipat atau gambar lingkaran untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Pada materi bangun ruang, guru dapat menggunakan model 3 dimensi atau video animasi agar siswa lebih mudah memahami bentuk dan volumenya. Sedangkan pada materi grafik, guru dapat menggunakan aplikasi atau presentasi digital untuk menampilkan data secara visual. Dengan penggunaan media dan multimedia yang tepat, siswa tidak hanya memahami konsep matematika, tetapi juga lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kita ambil contoh kayak guru. Untuk kalau mengajar itu, kadang kan ada yang berseni, ada yang enggak. Kayak contoh, guru masuk suruh baca, suruh ngerjain. Yang ada malah siswanya bosan. Sedangkan apalagi kalau dalam pelajaran matematika, yang ada malah siswanya itu gak tertarik, jadi malas, sulit sama guru. Jadi kita sebagai guru itu juga harus kreatif. Seperti contoh, kita ambil yang sederhana. Kita buat media dari benda-benda sekitar kita. Seperti saya punya satu lembar kertas. Ini kita bisa jadikan media. Seperti contoh, anak-anak ada yang tahu benda apa ya? Benda bangun datar apa yang ada dari kertas ini?
pakai persegi panjang? Karena punya dua sisi yang sama panjang. Nah kayak gitu. Jadi enggak cuma kita menjelaskan persegi panjang itu bangun rumah yang memiliki 4 sisi dan 2 sisi sama panjang, memiliki 4 sudut. Enggak cuma begitu, jadi kita harus tunjukkan juga supaya para siswa lebih memahami. Nah, bagaimana cara menghitung persegi panjang? Ada rumusnya. Apa itu panjang? Dan kita cari dulu. Keliling itu kan ini bagian pinggirannya. Kita cari dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, panjangnya lagi kita tambahkan semua. Misal sini 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2, hasilnya 12. Ya kayak gitu. Jadi para siswa lebih memahami. Jadi nggak cuma kayak teori-teori saja, yang ada malah siswanya bosan kalau diajar kayak gitu.